Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kurang semangat jawabnya. Apa kabar? Oke, luar biasa. Jadi saya tadi melihat di daftar hadir, rata-rata kawan-kawan yang jadi peserta pelatihan ini adalah kawan-kawan fasilitator yang dari NGO. Ada sedikit yang bukan. Betul tidak? Ya, kawan-kawan fasilitator NGO tentunya sudah terbiasa memfasilitasi tahapan proses di masyarakat. Ya. Nah, untuk tahapan proses di masyarakat, pelaksanaan program, itu diawali dengan apa biasanya? Pengenalan. Oke, pengenalan secara umum, sosialisasi pengenalan, tapi dalam proses kegiatan biasanya kegiatan apa dulu yang dalam tahapan kegiatan? Kegiatan apa dulu yang dilakukan? Ya, prakondisi. Setelah itu sosialisasi, kemudian langsung pelaksanaan gitu. Setuju? Yang lain? Prakondisi langsung pelaksanaan? Setuju? Apa? Setelah dilihat kondisi seperti apa, supaya kita bisa masuk ini, kita rencanakan. Oke. Nah, perencanaan ya. Salah satu tahapan proses yang penting dalam kegiatan itu adalah tahapan perencanaan. Next. Kita tahu kalau di Indonesia ini ada 5 tahapan perencanaan. Yang pertama, itu perencanaan politis. Ada yang bisa kasih contoh? Perencanaan politis? Itu prakteknya. Perencanaan politis. Ya, kalau di Indonesia secara umum. Perencanaan politis. Ya, proyek-proyek pembangunan itu direncanakan oleh siapa? Kalau politis. Legislatif. Oleh anggota dewan. Nah, itu mereka biasanya punya perencanaan aspiratif istilahnya. Ya, kegiatan-kegiatan atau program-program aspirasi. Kemudian perencanaan teknokratis. Nah, kalau secara umum di Indonesia perencanaan teknokratis itu disusun oleh siapa? Ya? Teknokrat. Contoh teknokrat? Oh. Ya, perencanaan bidang teknik sipil dari Dinas PU, kemudian dari Bapeda dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, perencanaan top down. Seperti apa contohnya perencanaan top down? Musrenbang. Musrenbang top down? Ya. Ya, perencanaan top down contohnya? Musdus. Itu top down. Ya. Ada contohnya? Ya, politis. Dari atas ke bawah contohnya apa? Oh, APBN, DAK. DAK. Ya, itu contohnya. Kemudian yang keempat, bottom up. Contohnya? Ya, Musdus, lalu musyawarah desa, kecamatan, terus kabupaten, provinsi, dan pusat. Oke. Sip. Dan yang terakhir, perencanaan partisipatif.
Nah, perencanaan partisipatif ini seperti apa? Ada kasih contohnya? Ada yang mau kasih contoh perencanaan partisipatif? Kalau partisipatif itu dari mulai sebelum, kemudian akan, dan setelah itu Melibatkan masyarakat. Contohnya yang dilakukan oleh siapa? oleh kita di lembaga. Oleh NGO. Nah, jadi perencanaan partisipatif ini merupakan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh rekan-rekan NGO. Jadi kawan-kawan tentunya sudah terbiasa dengan perencanaan partisipatif. Iya, dah? Iya. Sebelah sini betul tidak? Kok cuma satu? Yang lainnya gimana? Betul tidak? Oke. Kemudian dalam perencanaan partisipatif, teknik yang biasa digunakan adalah teknik PRA. Ada yang tahu kepanjangan PRA? Ya. Participatory Rural Appraisal. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Melayunya? Bahasa Mempawahnya? Ada yang tahu bahasa Mempawahnya? Tadi bahasa Sambasnya. Kepanjangan Participatory Rural Appraisal. Bahasa Mempawahnya? Ada yang tahu? Enggak. Oke. Participatory Rural Appraisal itu bahasa Mempawahnya pengenalan desa secara partisipatif atau pengenalan pedesaan secara partisipatif atau pengkajian wilayah desa secara partisipatif. Partisipatif tentunya seperti yang disampaikan oleh Bang Karim, itu melibatkan masyarakat di desa tersebut. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan PRA, dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan untuk penggalian informasi mengenai perdesaan dengan teknik PRA, itu kita biasanya menggunakan alat-alat PRA. Boleh sebutkan alat-alat PRA yang biasa digunakan? Kalender musim. Bentar. Kalender musim, ada lagi? Peta apa? Peta desa. Ada lagi? Transek. Google bilang gitu. Oke, ada bagan kelembagaan tadi ya. Sketsa desa. Terbaca enggak, Rip? Oke. Kalender musim. Transek tadi ya. Diagram pen. Oh, diagram pen itu sama dengan bagan kelembagaan. Matrik ranking, jadwal harian, kemudian alur sejarah desa, dan lain sebagainya. Ada banyak alat yang bisa digunakan dalam
pelaksanaan PRA. Kawan-kawan sudah pernah melaksanakan PRA? Belum? Sudah. Sudah pernah pelaksanaan PRA? Belum. Ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Tapi nanti sambil belajar kawan-kawan, kita akan coba bagi kelompok untuk membuat alatnya dulu. Membuat alatnya. Alat yang mau dibuat adalah sketsa desa. Nah, sketsa desa, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi saya acak saja. Bisa hitung 1, 2, 3. Kita akan bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan membuat sketsa ruangan ini. Ya. Boleh mulai hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Oke, sekarang yang 1 kumpul dengan yang 1, 2 kumpul dengan yang 2, 3 kumpul dengan yang 3. Untuk mendiskusikan, membuat sketsa ruangan ini. Oke, ini kita postpone saja. Kita postpone, pre-memory. Pre-memory. Nah, jadi dari hasil diskusi kawan-kawan, sudah ada yang menggambarkan cukup detail, tapi ada juga yang kurang detail. Kira-kira dalam sketsa desa, untuk membuat sketsa itu, apa saja yang harus ada? Ada yang kelupaan tadi kelihatannya. Ketika menggambar sketsa, pertama harus ada apa? Jalan. Hah? Jalan, sungai, itu informasi tentang sketsanya ya. Informasi. Atau gambar. Karena kalau peta kita membuat itu ke dalam gambar. Kemudian ada legendanya. Selain legenda apa lagi? Ya? Sumber. Oke, kalau ada referensi harus ada arah mata angin. Oke. Kenangan yang terindah. Skala, yang lain setuju? Sketsa? Kalau sketsa, enggak ya. Jadi ada arah, ada info, gambar, kemudian jangan lupa judul. Judul sketsanya. Nah, jadi ini, tapi saya mau ingatkan bahwa ini hanya merupakan alat untuk melakukan penggalian masalah dan informasi. Jadi bukan hasil akhir. Nah, yang namanya alat adalah untuk mempermudah. Next. Alat untuk mempermudah, dan ini bukan hasil akhir. Jadi dengan sketsa ini, kita bisa, balik ke belakang. Back. Dengan sketsa ini, back. Nah, dengan sketsa ini kita bisa lihat di sini ada jalan, di sini ada jalan, di sini ada pohon, di sini ada bukit, di sini ada sawah, dan lain sebagainya. Di sini ada hutan, ada kebun karet, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya untuk alat untuk menggali masalah. Jadi, nanti jangan lupa alat ini digunakan dalam menggali masalah secara optimal. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita kembali. Nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita perdalam bersama, bisa kita diskusikan di luar sesi. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Aplaus untuk kita semua.